Pastor Siprianus. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Suster Vincent. Selamat malam, Ibu Regina, para ibu, bapak, saudari, saudara sekalian. Sesi kita yang kedua pada malam hari ini adalah peranan wanita di jalan salib Yesus yang dibawakan oleh pastor kita, Pastor Siprianus S. Tukan, SSCC. Hari ini adalah hari terakhir acara kita dalam tema berdoa, berjalan bersama Yesus di jalan salib. Semoga nanti pengajaran dan renungan yang akan dibawakan oleh Pastor Siprianus akan membawa kita semakin dapat memaknai perjalanan bersama Yesus di jalan salib dan mendapat rahmat pertobatan dan pengampunan di masa Prapaskah ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu dari pengajaran dan hikmah yang akan dibawakan oleh Pastor Siprianus, sehingga di dalam perjalanan hidup kita ke hari depan, kita semakin mengandalkan Yesus di dalam hidup kita. Untuk supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, kita minta bantuan Bunda Maria supaya ia menolong kita sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Kita awali pertemuan kita malam hari ini dengan doa Salam Maria 1 kali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Kepada Bapa, Pastor Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kepada pastor kami, Pastor Siprianus, waktu dan tempat kami berikan, kami persilakan kepada pastor. Silakan pastor. Pak Robert Pasaribu, Ibu Regina, Ya, pastor. dan semua yang hadir dalam kesempatan ini, pertama-tama saya ingin menyapa semua, para ibu dan bapak, ada anak-anak, ada opa oma, ada yang putri, ada yang kakung, semua yang hadir pada kesempatan ini, ada yang saya lihat wajahnya, ada yang on cam, ada yang tidak, tapi saya percaya semua kita ada dalam lindungan Tuhan. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Selamat malam. Amin. Selamat malam, pastor. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Romo. Malam, Pastor. Malam, Romo. Baik, terima kasih. Juga ada suster. Nah, pertama-tama saya merasa sangat terberkati
boleh diberi kesempatan untuk bergabung bersama dengan kelompok doa yang luar biasa ini. Ini yang pertama, lalu yang kedua saya ingin memperkenalkan diri sedikit sebelum kita melanjutkan permenungan kita ini. Saya Siprianus Makurtukan, saya dari Ordo SSCC. Saya sekarang bertugas di Yogyakarta, tapi dari wajah dan rambut itu sudah kelihatan. Kalau malam semakin tidak kelihatan, ya. Saya harap masih bisa kelihatan. Saya dari Indonesia Timur, saya di Pulau Lembata. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah pernah ke Pulau Flores, bisa menyeberang lagi ke timur, itu ada satu pulau kecil, ada Pulau Lembata di sana. Kalau ada yang belum pernah, mungkin bisa ngayal sedikit, atau kapan suatu waktu bisa pergi ke sana. Itu perkenalan singkat dari saya. Lalu sekarang saya bertugas di Sekolah Stikat SSCC yang ada di Yogyakarta. Nah, saya sampai ke grup ini karena diperkenalkan oleh Suster Vincent yang saya dulu tahun 2012 sampai 2018 pernah bertugas di Tangerang, di Paroki Santau di Lia Citralaya. Maka sampailah saya di sini. Dan saya bersyukur sekali boleh diberi kesempatan malam hari ini berbagi. Bapak dan Ibu, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, semua yang hadir, suster, dan semua kita, pertama-tama, apa yang diberikan kepada saya untuk melihat tema besar ini berkaitan dengan peranan wanita. Pertama-tama, saya punya kesan yang sangat mendalam berkaitan dengan kelompok ini. Tadi saya mengikuti dari awal bahwa doa-doa itu dirumuskan dengan sangat baik. Dan jalan salib tadi itu sudah sungguh luar biasa, ya. Sudah dirumuskan, masing-masing mendoakannya. Maka saya pada kesempatan ini, saya tidak lagi share screen, tapi saya ingin menekankan kembali apa yang tadi sudah dibacakan. Saya ingin juga suster, Bapak dan Ibu, atau juga anak-anak, boleh ngecat di chat ini, siapa-siapa saja nama wanita atau perempuan yang mengikuti jalan salib Tuhan Yesus. Wanita-wanita siapa saja. Nanti di bagian akhir kita akan lihat siapa-siapa saja yang punya peranan di situ, yang mengikuti jalan salib Tuhan Yesus. Nah, tentu dari bacaan yang tadi kita dengarkan, yang dikisahkan di dalam Injil Lukas, yang tadi dibacakan oleh para ibu dan bapak, itu tentu dari Injil Lukas, di situ disebutkan ada siapa saja. Ada Simon yang dipaksa untuk memikul salib Yesus. Dan ada perempuan-perempuan Yerusalem, wanita-wanita Yerusalem. Nah, di sini saya melihat bahwa mereka adalah, tadi juga dalam renungan itu atau dalam bacaan itu sudah dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang melihat pengalaman Yesus sendiri lalu berusaha untuk mengikuti jalan salib Yesus. Nah, saya membayangkan seperti ini. Kenapa para murid tidak ada satupun murid yang mengikuti Yesus pada saat itu, ya? Tentu karena tadi itu di dalam Kisah, kalau kita baca secara sungguh di dalam kitab suci, maka para murid tidak ada satupun yang mengikuti sungguh. Dan di saat itu, sungguh-sungguh menjadi pergumulan yang luar biasa. Dan kalau kita sadar sungguh melihat bahwa yang mengikuti jalan salib Tuhan Yesus, itu kebanyakan adalah para wanita. Dan sesungguhnya tema ini juga menjadi tema yang sangat menarik, membantu kita untuk semakin menyadari bahwa peran kita sebagai perempuan atau sebagai wanita. Ada tokoh-tokoh atau wanita-wanita yang disebutkan di situ. Namun
di bagian akhir yang tadi dibacakan, saya boleh minta tolong di-share-kan, di-share screen yang tadi dari bacaan untuk permenungan dari Injil Lukas dan juga Injil Yohanes. Apakah boleh minta tolong untuk di-share-kan screen-nya yang tadi? Ibu atau Bapak yang tadi share screen? Ya. Nah, di Ini ya, bagian Pastor, yang ya. pertama, betul. Di bagian yang pertama dikatakan bahwa mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Tentu Simon dari Kirene pertama-tama dia datang dari luar kota. Lalu ini dipaksa untuk memikul salib Yesus. Lalu memikul salib dan mengikuti. Lihatlah bahwa apa yang dilakukan Simon, ya. Namun hari ini kita tidak membahas ini. Lalu di bagian berikut lagi, di bagian yang ke bawah, silakan diteruskan ke bawah. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya adalah perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Nah, ini adalah gambaran orang-orang yang pada saat itu punya belas kasihan. Itu bisa jadi banyak orang yang saat itu mengikuti pengajaran Yesus, lalu mengalami kebersentuhan dengan Tuhan Yesus selama pengajarannya, lalu mereka tahu Yesus menderita, dan pada akhirnya punya rasa kasihan, iba, lalu meratapi Yesus. Dan inilah saya membahasakan bahwa ini adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang hanya mengikuti atau pada saat Yesus menderita, lalu mereka punya rasa kasihan, iba, lalu menangisi Yesus. Nah, saya membayangkan saat ini kalau misalnya ada seseorang yang punya pengalaman penderitaan, lalu kita para ibu atau pribadi-pribadi datang lalu merasakan sungguh kasihan. Ada yang berdiri di pinggir jalan dan meratapi. Nah, di bagian yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada kita, bagi saya yang paling menarik adalah, yang ingin saya bagikan malam hari ini adalah di bagian Injil Yohanes. Karena bagi saya secara pribadi, Injil Yohanes ini memberikan penegasan yang paling mendalam. Saya secara pribadi, ini lebih ke ungkapan pengalaman pribadi, bagaimana peran seorang ibu. Nah, di sini Injil Yohanes menambahkan, Yesus, dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya yang ada dituliskan di sini, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, gambaran di dalam kitab suci atau arti kata berdiri dalam liturgi gereja atau juga arti yang sesungguhnya kalau orang berdiri itu di dalam perayaan Ekaristi misalnya, ya, kita berdiri pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, itu artinya bahwa kita siap sedia mendengarkan firman, siap sedia untuk melaksanakan. Nah, kata berdiri ini menjadi arti yang sangat mendalam. Ibu Yesus juga istri Kleopas dan Maria Magdalena. Disitulah mereka dikatakan bahwa mereka punya kesempatan ini yang sangat berharga. Mereka punya kerinduan, dan bahkan di bagian yang Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya ada di samping dan berkata kepadanya, "Ibu, inilah anak." Lalu katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Nah, saya merasakan bahwa kalau kita secara pribadi, dan pasti hati seorang ibu, coba bayangkan saja kita lebih jauh melihat dan merasakan bahwa anak satu-satunya seperti Bunda Maria yang merasakan hati yang sangat terpukul, atau bapak dan ibu, saudara-saudari juga pasti sudah merenungkan dari hari pertama sampai hari ini, bahwa pengalaman duka yang mendalam seorang Bunda Maria
Dia berjuang sendiri. Dan pada akhirnya di bawah kaki salib Yesus. Dia berdiri. Nah, ungkapan berdiri, kadang-kadang kalau kita di zaman ini, kalau orang yang sedih, itu biasanya menangis sampai tertidur-tidur bahkan. Ya, dan meratapi. Atau lebih sering orang duduk kan, bahkan kalau sudah menangis, sudah menderita itu, kadang-kadang tidak bisa berdiri. Tetapi Bunda Maria berdiri di bawah kaki salib Yesus. Maka yang saya ingin tekankan bagi saya dan bagi kita sekalian, boleh menjadi inspirasi bagi kita, bahwa dalam situasi apapun, kita boleh berdiri, yang mempunyai arti yang sangat mendalam. Berdiri, siap menerima sabda, dan siap menjadi pelaksana sabda. Kita boleh belajar hanya satu poin ini. Dan bagi saya, satu saja bisa jadi sulit untuk kita lakukan, bahkan untuk diri saya sendiri. Maka tawaran bagi saya dan juga bagi kita malam hari ini, kita boleh bermenung, merasakan bahwa Bunda Maria berdiri di bawah kaki salib Yesus. Dan kita, para wanita, peran kita adalah salah satunya yang tadi di dalam renungan singkat itu sudah ditanyakan, apa peran kita? Saya mengundang kita, mengajak kita hari ini, saat ini, kita boleh berdiri di hadapan atau di bawah salib Yesus. Artinya kita diajak untuk pertama-tama siap sedia dalam segala hal, penderitaan, kesulitan, bahkan sesuatu di luar pikiran kita. Berdiri di bawah kaki salib juga berarti siap menanggung segala penderitaan hidup. Berdiri di bawah kaki salib Tuhan pun artinya bahwa kita mau juga terlibat dalam segala hal yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bunda Maria dan juga para ibu sekalian tentu punya hati yang sama kalau anaknya sendiri menderita. Kadang-kadang kalau misalnya para laki, ada yang punya hati keibuan, ya bisa merasakan sungguh. Tetapi rasa-rasanya kalau para ibu biasanya punya hati yang sungguh luar biasa ya, merasakan lebih keikatan batin dengan anaknya sendiri. Bayangkan Tuhan Yesus, anak satu-satunya, lalu betapa Bunda Maria. Juga di dalam tradisi Kristiani, kita punya Seven Sorrow of Maria, atau ada penghormatan terhadap 7 duka cita Bunda Maria. Nah, saat ini saya hanya ingin mengajak kita sekalian untuk boleh kita bermenung, berefleksi satu poin saja. Berdiri di bawah kaki salib Tuhan. Ibu Yesus, saudara ibunya Maria, istri Kleopas, juga Maria Magdalena. Tentu kita pun boleh mengidentifikasi diri kita. Saya seperti siapa? Apakah saya seperti Veronica? Saya seperti Maria Magdalena? Atau saya seperti Maria-Maria yang lain? Apakah saya siap untuk berdiri di bawah kaki salib Tuhan? Atau saya lari dari salib Tuhan? Semua kita, saya secara pribadi, juga sebagai imam khususnya ditantang untuk mengalami pengalaman ini. Kita semua dipanggil. Dan ajakan malam hari ini sungguh peranan wanita, peranan ibu di bawah salib Tuhan. Pertama-tama saya mengajak satu poin, kita berdiri di bawah kaki salib Tuhan. Mengangkat segala pengalaman sulit hidup kita, dan pada akhirnya kita mampu berjalan. Kadang-kadang kita berdiri saja susah, apalagi berjalan ini, pikul salib Tuhan, lalu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita diajak punya kesiapsediaan untuk berdiri. Dan pada akhirnya kita mau juga dituntun oleh Roh Kudus sendiri agar bisa berjalan. Para ibu dan bapak, teman-teman muda, serta anak-anak yang terkasih, ini yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Poin yang kecil dan sederhana ini kiranya juga boleh menjadi inspirasi. Mohon maaf bila terlalu sederhana, tetapi kiranya
butuh usaha yang besar, butuh daya dari Roh Kudus sendiri. Dan saya yakin dengan doa-doa kita bersama Bunda Maria dan teladan Bunda Maria menjadi teladan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pastor Siprianus Sama-sama. atas renungan yang diberikan pada malam hari ini. Sangat singkat, tetapi menjadi permenungan kita semua dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Apakah kita mampu berdiri seperti Maria, ibunya Yesus, di bawah kaki salib, yang siap sedia dalam penderitaan, kesulitan, atau dalam hal apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa berdiri, bahkan berjalan di dalam Yesus, walau apapun derita yang kita hadapi. Kira-kira seperti itu yang bisa saya tangkap dari renungan dan pernyataan yang harus kita ingat dan kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira begitu ya, Pastor? Betul sekali, Pak. Betul, Pak Robert. Sangat sederhana berdiri di depan kaki salib Tuhan. Kecil, sederhana, tapi mari kita berupayakan. Ya. Terima kasih, Pastor. Sama-sama. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada para peserta malam hari ini yang ingin bertanya lebih jauh. Ya. Pastor Siprianus akan bersedia menjawab dan membantu untuk mencarikan jalan untuk hal-hal yang ingin kita tanyakan. Silakan para ibu, bapak, saudara sekalian. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk ini Saudara Anjani Wibowo. Oh, ini saudari ya? Andayani. Malam, Pastor ya, Pastor saya Selamat malam. Andayani. Ibu, Ya. terima kasih sudah menjawab ya. Bunda Maria, Veronica, Maria istri Kleopas, dan Maria yang lain. Ya, Maria Bunda Magdalena juga. Betul sekali, Ibu. Bunda Maria tentu ini yang utama. Bunda Maria adalah teladan kita orang beriman yang pertama. Ya, murid pertama adalah Bunda Maria. Ya. Ya. Dan Veronica. Pastor. Ya, selamat malam. Ya, barusan renungan Pastor itu begitu begitu menyentuh. Memang sederhana apa yang Pastor sudah sampaikan. Yaitu kita ditanya, kita sebagai wanita, peranan kita gitu loh. Sudah sejauh mana seperti itu. Ya. Tadi apa yang Pastor sampaikan, jadi benar-benar kalau bahasa Jawa tuh makjeleb ya, Pastor, kena Ya. banget. Kadang kan kita hal kecil saja sudah ngeluh, Ya. kemudian susah sedikit sudah rasanya protes gitu. Ya, Mungkin sebagai ibu gitu, anak bandel dikit kita sudah ngomel-ngomel. betul. Seperti itu, Pastor. Jadi apa yang baru saja Pastor sampaikan sungguh membuat kita tuh belajar seperti Bunda Maria. Yaitu kita harus belajar diam, namun kita benar-benar tahu apa yang harus
kita Betul. lakukan gitu. Betul. Tentunya seperti apa yang Tuhan sudah kehendaki juga seperti Betul. itu. Terima kasih, Pastor. Betul untuk sekali Ibu. renungannya. Betul sekali. Terima kasih Ibu. Nah, yang kita butuhkan adalah sharing ungkapan hati seorang ibu. Nah, seperti ini adalah bagian dari berdiri di bawah kaki salib Tuhan. Nah, itu tadi berdiri di bawah kaki salib ini, menerima anak yang kayak gini aja ini tidak mudah. Kita mau supaya anak yang brilian, malah Tuhan kasih yang kayak gini. Atau kita mau yang dia punya pendidikan yang tinggi tapi nyatanya biasa aja. Atau kita mau supaya anakku yang mantap tapi nyatanya. Nah, menerima salib itu adalah bagian dari berdiri di bawah kaki salib Tuhan. Dan itulah semua kita, tidak hanya para ibu, namun malam hari ini kita mengambil peran. Nah, ada tulisan di situ, ada Maria yang lain. Kita boleh menyadari bahwa kita semua ini dipanggil untuk tadi itu berdiri di bawah kaki salib Tuhan. Nah, kekuatan itu akan menjadi semakin diteguhkan atau dikuatkan pada saat tadi itu kita memohonkan rahmat dari Tuhan. Tadi itu dengan doa-doa ini. Makanya saya salut sekali ya. Tiap malam lagi berdoa ini luar biasa. Dan kalau sudah berdoa seperti ini, wah, dengan pengalaman berdiri di hadapan, di bawah kaki salib Tuhan, semakin dikuat. Harapannya tadi itu. Supaya bukan berarti tidak boleh mengeluh, bukan. Kita pasti akan ada capeknya, ada lelahnya, ada masa susahnya. Tapi tetaplah yakin, tetaplah punya pengharapan yang besar, dan pada akhirnya kita mampu memanggul salib-salib kita. Dan tadi Pak Robert sudah mengatakan, supaya kita bisa berjalan perlahan-lahan. Ini kita masih dalam berdiri saja, benar-benar tadi itu. Rada susah juga, karena kita mudah untuk mengeluh. Mari kita mohon supaya hal yang sederhana ini membantu kita untuk bertekun. Silahkan kalau masih ada lagi yang memiliki tanggapan, senang sekali bisa mendengarkan ungkapan hati para ibu dan para wanita. Romo, Ya. selamat malam. Selamat malam Ibu. Ibu Mira. Iya, saya gini ya. Saya membayangkan saya adalah Maria yang lain. Betul. Saya sungguh bangga sih punya bunda seperti Bunda Maria ini ya. Betul. Dia tegar seperti yang sudah dinubuatkan waktu awal, bahwa kalau dia memiliki Yesus akan ada pedang yang sangat tajam menembus hatinya. Betul, ya. Nah, pada saat dia melihat putranya diperlakukan seperti demikian, saya ini merasa bila saya di posisinya Bunda Maria, Ibu bisa bertahan kan? Tidak. Ya. Saya akan menjerit-jerit, meminta para serdadu yang mencambuki putra saya itu stop, hentikan gitu. Mungkin juga anak saya itu akan saya pelukin terus supaya dia tidak kena cambuk ataupun dia tidak kena luka apapun gitu. Betul sekali. Tapi sungguh hebat Bunda Maria ini bisa begitu tegarnya. Saya dengan membayangkan dan merenungkan seperti ini rasanya hati saya sudah tergerus-gerus. Bagaimana itu bila terjadi kepada anak saya yang demikian, saya mungkin sudah pingsan. Mungkin juga saya sudah terkapar juga kali Romo. Betul Ibu, betul sekali. Ibu Mira, terima kasih untuk sharingnya. Ini memperdalam kembali pengalaman seorang ibu. Nah itu tadi saya mengatakan tadi, hati seorang ibu itu pasti merasakan berbeda dengan hati cowok ini, laki seperti saya ini, pasti beda. Karena penderitaan ya sudah biasa aja. Tapi kalau hati seorang ibu, apalagi tadi anak satu-satunya lagi, baru dia tidak bersalah. Tuhan tidak bersalah, Yesus tidak bersalah, dihukum mati lagi. Lalu ya itu, tidak hanya itu, tetapi segala dihukum, disalib. Itu kan sangat hina. Nah, kemarin bacaan-bacaan sebelumnya hari-hari ini salib kebodohan. Tapi ya itu bagi orang yang percaya itu adalah rahmat. Kristus adalah hikmat itu sendiri. Dan inilah, kita manusia betul sekali kita tidak kuat dengan pengalaman itu.
Nah sekarang ini misalnya anak sendiri ya, dia pergi kuliah dimanapun, kita pasti sudah mikir macam-macam. Contoh yang paling sederhana, kalau anak itu masuk seminari biasanya ya, masuk seminari aja itu, bayangkan di sini, biasanya di sini 3 bulan itu kan tidak boleh dikunjungi sama anak dari anak-anak seminari di sini. Oh itu, Romo bagaimana anak saya ini, dia makan apa? Atau dia dimandikan atau tidak? Dia mandi sendiri. Atau dia bagaimana bisa makan atau tidak? Dia tidur gimana? Nah ini cemasnya berlebihan. Ini baru satu anak. Padahal kita tidak apa-apain dia di seminari ya. Tetapi itulah hati seorang ibu, khawatirnya itu luar biasa. Ini belum sampai mati. Apalagi menyaksikan Tuhan Yesus di bawah. Dan bayangkan ya, sudah dalam keadaan seperti itu lalu berdiri. Berdiri saja, tidak buat apa-apa. Nah Ibu Mira sudah teriak-teriak, ya jangan anak saya, tolong dia supaya. Atau bahkan hati seorang ibu meronta-ronta supaya saya saja yang disalibkan, jangan anak saya. Itulah kepedihan hati Bunda Maria. Maka yang perlu kita upayakan tadi itu, apakah kita mau bertahan? Nah ini, kita ambil satu step kecil ini. Mungkin malam ini susah tidur, bolehlah, tidak apa-apa. Merenungkan pengalaman Bunda Maria ini, bahwa ya begitu terluka, tapi hati Bunda. Dan itulah kasih Allah itu luar biasa. Dia kasih anak satu-satunya untuk menyelamatkan dunia ini. Kadang-kadang tidak menyinggungnya, kadang satu anak saja masuk seminari, udah susah. Kita mikir-mikir lagi. Tetapi pengalaman Allah memberikan yang luar biasa untuk kita. Dan apakah Bunda Maria tahu? Ya tahu, pada saat Zakaria sudah kasih tahu, pedang akan menembus jiwamu sendiri. Dan itu sudah dikasih tahu. Tapi Bunda Maria sudah ya. Dan itulah, salib itu adalah komitmen Yesus terhadap Allah sendiri. Dan gambaran itu dirasakan oleh Bunda Maria. Dan kalau ini salah satu pengalaman Bunda Maria di bawah salib. Pengalaman yang lain kalau kita ingat pada saat Yusuf dan Maria menemukan kembali Yesus di Bait Allah. Lalu dikatakan, kami sudah cari kamu kemana-mana. Tapi apa jawaban Yesus? Kamu sudah tahu, saya harus berada di rumah Bapakku. Zaman sekarang kalau bilang begitu, bapak mamanya pasti pukul dia itu. Ya. Ini anak kurang waras. Ini masa anak orang tua udah cari kemana-mana, malah jawabannya kayak gitu. Kadang-kadang apa yang tidak dipahami oleh Bunda, salah paham. Tetapi itulah Bunda. Ya. Ia merenungkan, bukan hanya tadi itu, bukan hanya menyimpan begitu saja, tetapi mengunyahnya kembali, berefleksi atau bahasa kerennya ada kontemplasinya, lalu pada akhirnya mulai bukan kehendakku sendiri. Tadi kalau kehendak manusia itu tadi itu, maunya supaya merelakan dirinya. Tetapi Bunda Maria mengikuti proses. Betul sakit sekali, tetapi dan bayangkan Bunda Maria dia janda. Jadi Yusuf sudah tidak tahu, tidak dikatakan di dalam kitab suci kapan, tetapi sudah tidak dituliskan pada saat itu Yusuf di mana. Tapi bayangkan saja, tidak ada suami, berdiri sendiri di situ, yang ditemani adalah Maria Magdalena, dan juga Maria yang lain. Dan murid yang dikasihi Tuhan. Dan itulah gambaran bagaimana, ini kita bicara soal sisi kemanusiaan, tetapi iman Maria itu menuntun kita untuk sungguh-sungguh bersyukur. Benar sekali Ibu Mira tadi katakan, kita sungguh punya Bunda yang tadi itu. Kalau mau belajar sesuatu yang secara manusiawi, tapi yang punya kerelaan yang mantap, ya belajar dari Bunda Maria. Saya sebagai seorang imam pun sama. Ya punya ibu fisik dan punya ibu rohani. Ibu rohani kita adalah Ibu Maria. Saya pun sama. Ada ibu saya secara fisik. Tetapi rohani adalah pengalaman penderitaan Bunda Maria yang mampu memberikan gambaran kepada kita. Karena pada saat kita susah itu, mau ngomong ke siapa coba? Dan itulah kita punya Bunda Maria yang mampu mengantar kita sampai kepada Yesus.
Terima kasih ya. Masih ada lagi Ibu, Bapak, saudari-saudara yang ingin bertanya atau sharing? Ada Ibu Silakan Ani. Ibu Ani. Selamat malam. Selamat malam. Kurang jelas ya. Romo, Ya. kurang paham. Saya Sinyalnya putus-putus. janganlah menangis dan berbahagialah Tuhan yang malu yang tidak dan tidak maka Ibu Ani, maaf putus-putus. Apa ini pertanyaannya? Suaranya putus-putus ya. Mungkin bisa diketikkan. Sinyalnya kurang bagus. Oke. Ibu Ani, sinyalnya kurang bagus. Barangkali bisa di chat. maaf, ini udah kedengaran jelas? Oh ya, ini sudah lebih jelas. Ibu. Ya. Baik, Ibu. Silakan. Maaf, Tidak kedengaran Ibu Ani. Tadi saya menangkap sedikit, saya coba-coba ya, saya bukan ahli nujum, tapi saya coba-coba menjawab apa yang tadi putus nyambung itu ya Pak Robert. Mudah-mudahan bisa dugaan saya bisa benar. Di ayat yang Iya, ke-28, kira-kira pertanyaan Bu Ani kurang paham sebab ungkapan di dalam bacaan dari Injil Lukas, seruan Yesus, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui." Nah, ungkapan ini sebenarnya gambaran untuk bagaimana kecaman Yesus bahwa tadi itu Yerusalem itu kota damai. Salom itu damai. Jadi sebetulnya gambaran damai, tetapi orang-orang menolak Yerusalem itu, sesuatu yang damai itu. Maka ungkapan ini atau gambaran ini menjadi orang menolak damai itu sendiri. Maka Yesus mengatakan sebaiknya itu tadi, yang diratapi adalah sikap perilaku kita, bukan meratapi Yesus ini. Atau gambaran zaman sekarang yang saya bahasakan, misalnya tadi itu, kita kadang-kadang melihat orang yang sengsara, misalnya orang dihukum, lalu kita, oh kasihan ya, tapi kita tidak pernah mengetahui proses dia dulu seperti apa. Kita tidak pernah menolong pada saat dia masa-masa susah itu. Kita hanya menikmati atau merasa iba pada saat dia sudah mengalami atau menjalani proses penderitaan itu. Pada saat misalnya tadi itu, Yesus digiring dalam perjalanan itulah orang merasa iba. Tetapi pada saat Yesus dalam proses hari-hari hidupnya tidak banyak yang mengikuti dengan sungguh. Nah, yang saya membahasakannya lebih mudah seperti itu. Saya berharap bahwa tadi itu semua kita kadang-kadang kita hanya melihat apa yang sudah terjadi lalu kita merasa kasihan, tetapi kita tidak mengikuti segala proses yang dilalui, detail-detail itu. Apakah kita bisa mampu melakukan pertolongan pada saat-saat itu? Yesus mengatakan kepada kita, kita kembali untuk tadi itu mengupayakan shalom, mengupayakan damai itu. Dan damai itu dirindukan oleh semua orang. Maka kita selalu berupaya untuk terus-menerus mengupayakan damai ini. Dan damai itu dimulai dari dalam diri kita secara pribadi, komunitas, keluarga, dan pada akhirnya bertumbuh di dalam gereja.
Itu dugaan saya ya, Ibu Ani. Kalau saya keliru, mungkin kita bisa dalami lagi. Makasih, Pastor. Terima kasih. Oh, ini jelas malah. Tadi pertanyaanmu tidak jelas. Apakah itu yang pertanyaan Ibu Ani? Ibu Ani, Yang ya, coba tanya lagi. Ibu Ani sudah puas dengan jawaban Pastor? Ya, kira Oh ya, itu tadi. Hanya kata pertama, kira-kira. Makasih, Pak Robert. Oh iya, Ya, Pak. sama-sama Ibu Ani. Iya. Udah mendekati. Mendekati. Oke, masih ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertemuan kita pada malam hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Kepada Pastor Siprianus, terima kasih Pastor atas pengajaran dan renungan yang diberikan kepada kita pada malam hari ini. Semoga renungan singkat kita bisa berdiri di bawah kaki salib Yesus atau bahkan berjalan dalam penderitaan kita semakin dikuatkan di hari-hari yang akan datang. Harapan kami, Pastor Siprianus bersedia di lain waktu untuk bergabung bersama kami lagi ya, Pastor. Siap, dengan senang hati. Saya harus berdiri di bawah salib, jadi siap. Terima kasih, Pastor. Sama-sama, Pak. Sebelum nanti Pastor membuat doa penutup dan memberikan berkat, saya memberikan pengumuman dulu kepada kita semua. Tanggal 19 Maret 2021 adalah Hari Raya Santo Yosef. Maka mulai besok tanggal 11 Maret sampai dengan 19 Maret 2021, selama 9 hari ke depan, kita akan berdoa novena Santo Yosef. Kita akan mendengarkan pengajaran tentang pribadi dan kehidupan Santo Yosef sebagai pelindung keluarga, pelindung pekerja, dan banyak lagi peran Santo Yosef di dalam hidup kita. Kita akan dengarkan selama 9 hari mulai besok. Semoga kita bisa semua mengikutinya dan menerimanya. Demikian pengumuman. Kepada pastor kami, Pastor Siprianus, kami minta doa penutup, doa malam, sekalian berkat ya, Pastor. Baik. Pak Robert, para ibu sekalian, serta Bapak, Suster, serta anak-anak yang terkasih, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan sekali lagi untuk boleh berbagi di sini. Mohon maaf karena sangat sederhana apa yang saya sampaikan, namun saya yakin bahwa kita punya kesempatan untuk boleh berefleksi dan bermenung. Juga kita berdoa untuk semua keluarga masing-masingnya dalam situasi apapun. Apapun pergumulan keluarga, komunitas, juga kiranya kita bawa dalam doa kita malam hari ini. Juga untuk mereka yang sakit, mereka yang sungguh membutuhkan doa-doa dan uluran berkat dari kita semua, juga dari Tuhan sendiri. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan, kita persembahkan doa dan teristimewa niat kita malam hari ini untuk boleh berdiri di bawah kaki salib Tuhan, meneruskan langkah hidup kita dengan iman yang mantap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu, atas rahmat hidup yang telah Kau anugerahkan kepada kami, secara khusus pada kesempatan ini bersama dengan Bapak dan Ibu saudara sekalian yang bertemu dalam kelompok doa ini. Kau sungguh mendampingi dan menyertai mereka dengan cara-Mu sendiri. Dan sungguh menjadi bekal yang indah bagi kami. Setiap kali kami mendapatkan pengajaran dari firman-Mu sendiri. Engkau menuntun kami untuk boleh bertumbuh dan mampu menghasilkan buah yang berkelimpahan. Malam hari ini kami belajar dari Bunda Maria untuk boleh berdiri di bawah kaki salib Tuhan. Sebagai wanita-wanita yang memiliki peran di dalam keluarga, komunitas, dan juga dalam hidup gereja. Kami Engkau panggil dan Kau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi siapa saja yang membutuhkan uluran tangan kasih. Berkatilah para ibu, berkatilah para wanita yang sungguh mendambakan, yang saat ini memiliki pergumulan yang luar biasa, yang sakit, Kau pulihkan dan Kau sembuhkan. Untuk mereka yang mengharapkan doa-doa, dan juga mereka yang mengharapkan pertumbuhan doa. Juga mereka yang kehilangan harapan, Kau teguhkan dengan pengharapan. Dan kami semua yang saat ini masih mengikuti kesempatan ini, boleh Kau berkati satu persatu. Kau jamah, dan pada akhirnya kami boleh merasakan cinta, merasakan berkat. Kami juga akan istirahat malam hari ini. Berkatilah dan lindungilah kami dalam istirahat kami, agar kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan esok hari bangun kembali untuk memuji dan memuliakan Dikau. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan Dan sertamu sertamu juga. Kita sekalian, keluarga dan komunitas, semua mereka yang kita bawa dalam doa, dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor.